Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita banyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita akan berbincang mengenai tentang ekosistem halal dan pada hari ini kita kedatangan narasumber ya, ini Ibu Anggi ya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ya. sehat. Jadi saat ini jabatan Ibu Anggi yakni anggota Satgas Layanan Halal Provinsi Sulawesi Barat. Ya, betul. Ya, jadi ini ada beberapa hal Bu yang kemudian ingin kami tanyakan dan mungkin teman-teman juga ada yang bertanya dan para pemirsa yang kemudian menyaksikan podcast kita pada siang hari ini berkaitan tentang ekosistem halal ya. Karena ini banyak orang yang bertanya, ekosistem halal itu sebenarnya apa sih Bu? Kalau ekosistem halal itu sendiri yaitu suatu sistem yang terintegrasi yang mencakup semua elemen baik itu pelaku usaha, lembaga atau LP3H dan itu ya terlibat dalamnya itu terkait penyediaan produk-produk halal yang artinya prinsipnya itu yaitu syariah Islamnya. Ya, berarti cakupannya meluas Bu ya. Iya. Kalau ekosistem halal itu sendiri. Apakah ada regulasinya Bu mengenai tentang ekosistem halal ini? Kalau terkait regulasi itu ekosistem halal itu sendiri kan dalam Undang-Undang BPJPH 33 itu terkait tentang jaminan produk halal itu sendiri. Jadi itu yang menjadi landasan utama Bu ya, iya, di dalam bagaimana kemudian ekosistem halal ini itu, ada di ya, Indonesia. Untuk pihak-pihak yang kemudian terlibat ini Bu, apakah cuma pelaku usaha saja atau seperti apa? Bukan cuma pelaku usaha saja. Ini kan BPJPH itu sendiri kan banyak elemen-elemen yang kayak misalnya kan dia BPJPH ada LP3H, ada LPH, ada LP3H, ada PPH. Ya. Nah, yang semuanya itu yang aktif atau yang bersama-sama untuk bekerja sama untuk munculnya sertifikat halal itu. Jadi memang cakupannya agak luas Bu ya. Luas ya. Jadi untuk ekosistem halal itu sendiri Bu, bagaimana sih dia diwujudkan di Sulawesi Barat ini? Apakah sudah berjalan atau seperti apa Bu? Ya, alhamdulillah di Sulawesi Barat ini yang sudah mulai terasa karena apalagi sekarang ini kan kita kan sudah memiliki LP3H. Meskipun di Sulawesi Barat ini belum ada LPH. Oh, belum ada Bu ya? Ada LPH tapi baru kemarin didirikan oleh LP POM MUI. Oh ya. Tapi sempat vakum di tahun 2023 kemarin sampai akhir 2024 baru ada kepengurusannya kembali. Jadi sudah bisa berjalan kembali Bu ya? Iya, alhamdulillah sudah bisa. Jadi ini adalah salah satu kabar juga kepada para pelaku usaha bahwasanya saat ini sudah ada juga LPH. Iya. Ya, jadi mungkin untuk proses sertifikasinya sudah bisa untuk kembali dilanjutkan apalagi kalau ada pelaku usaha yang ingin bersertifikasi halal Bu. Kemudian saat ini di Sulawesi Barat Bu, bagaimana sih mengenai tentang kesadaran masyarakat di sini mengenai produk halal? Apakah ini sudah mulai ataukah memang sudah berjalan di masyarakat? Ya, sudah bisa dibilang mulai berjalan. Artinya sudah mulai berjalan karena kami melakukan beberapa pengawasan. Baru-baru ini kami melakukan beberapa pengawasan. Ada pelaku usaha yang artinya punya niat untuk melakukan lebih meningkatkan produknya itu untuk disertifikat halalkan seperti itu. Berarti respon dari pelaku usaha ini sudah baik sudah Bu ya? Mulai ya. Apalagi mungkin sudah banyak juga Bu pelaku usaha di Sulawesi Barat yang sudah tersertifikasi. Ya, alhamdulillah sudah banyak. Jadi memang hal ini penting Bu mengenai tentang
ekosistem halal tadi, baik dari pelaku usaha maupun dari konsumen. Ya, Ya, sebenarnya apa yang kemudian ingin diraih ini, Bu? maksudnya Dari ininya, dari ekosistem halal yang ingin kita bangun, baik itu di pelaku usaha maupun di masyarakat. kalau kalau kita melihat bahwa eh, ekosistem halal itu kan kita apa namanya pelaku usaha berusaha bagaimana caranya untuk mengangkat apa namanya mengangkat ekonomi usahanya agar lebih maju, karena meskipun pelaku usaha itu hanya menjual saja tapi tidak ada sertifikat halalnya, eh, kan batasannya cuman di situ saja, Ya. tidak bisa menjual keluar seperti itu. Apalagi kadang ada pertanyaan juga, Bu, ya, dari konsumen, misalnya ini halal atau tidak. Ya, Ya, seperti karena itu. beberapa di daerah juga seperti itu, Bu. Ada beberapa produk yang ternyata tidak halal. Ya, Ya, karena tidak adanya informasi yang kemudian didapatkan oleh konsumen bahwa ini tidak halal. Jadi ya, memang sangat penting sekali untuk konsumen memiliki sertifikasi sertifikat halal halal. tadi. Betul. Jadi memang penting, Bu, baik dari pelaku usaha maupun konsumen untuk mengetahui mengenai tentang sertifikasi halal ini. Dan apa yang kemudian menjadi yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai tentang produk misalnya, Bu, jika dia sudah bersertifikasi halal. Kalau terkait itu pelaku usaha seharusnya lebih banyak mengetahui tentang halal itu sendiri, karena pelaku usaha pelaku usaha juga harus yang tadi yang saya katakan, tidak selamanya dia bisa menjual di tempat itu saja kan. Ketika sudah muncul sertifikat halalnya, dia kan akan menjual lebih luas lagi pemasarannya, seperti masuk di Indomaret, masuk di Solayan. Nah, itu salah satu peluang bagi pelaku usaha Yang sudah bersertifikasi halal. ya, yang sudah Jadi, bersertifikat halal. yang untuk sertifikasi halal ini, Bu, apakah hanya ditujukan kepada pelaku usaha yang Muslim saja atau seperti apa, Bu? Tidak sih, tidak semuanya tidak mesti yang Muslim saja. Sebenarnya non Muslim juga boleh, karena kayak di daerah-daerah yang non Muslim kan kita sering mendapatkan ada pelaku usaha juga yang berusaha bagaimana caranya sih untuk usaha kami ini yang non Muslim bisa bisa laku juga di masyarakat seperti itu. Karena terkadang pelaku usaha yang non Muslim berpikir bahwa Untuk kami dong tidak bisa menjual, karena mereka berpikir bahwa yang menjadi kendalanya mereka karena harus ada sertifikat halalnya, seperti itu. Padahal mereka itu non Muslim juga boleh, tapi mereka harus menggunakan logo-logo yang sesuai dengan standar yang diberikan oleh BPJPH. Sebenarnya itu untuk BPJPH juga itu dia di non Muslim itu bisa menggunakan logo yang bulat, silang, ada tanda di situ, ada tanda tanda babinya di situ. Oh ya, ya, artinya ini ya, Bu, yang tidak halal seperti Iya, yang itu. tidak halal seperti itu. Ya, jadi kalau melihat sekarang ini, Bu, apakah ada kendala yang kemudian Ibu hadapi di dalam menciptakan ekosistem halal terkhusus di Sulawesi Barat? Kendalanya banyak sekali sebenarnya. Karena masih ada saja pelaku usaha mengatakan bahwa halal jini punyaku. Ya. Halal berarti bukan kita merasa bahwa halal, tapi kan kita melihat kehigienisannya itu produk. Meskipun itu kita Muslim bilang halal jini punyaku, tapi cara proses pembuatannya bersih tidak? Iya, bersih tidak. Seperti itu sebenarnya. Jadi bukan cuma dilihat dari produknya saja, tapi bagaimana prosesnya atau mungkin bahan bakunya mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Dasarnya. Dari mana bahan bakunya. Ya. Jadi memang konsumen ini diharapkan dia mengetahui, Bu, mengenai tentang produk yang kemudian dia gunakan itu apakah betul-betul sudah halal atau tidak. Iya, seperti itu. Harus mereka mengetahui bahwa produk saya ini halal tidak atau layak tidak
untuk diperjualkan, perjualbelikan seperti itu. Jadi saat ini bagaimana peran dari pemerintah Bu, kemudian masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri di dalam menciptakan ekosistem halal yang ada di Sulawesi Barat? Saya melihat di Sulawesi Barat ini sudah mulai apa namanya, sedikit-sedikit ada kemajuan. Kenapa saya katakan sedikit ada kemajuan? Karena dari dinas-dinas terkait sudah melakukan beberapa kerjasama dengan Satgas Halal Provinsi, di mana Dinas Perindustrian sudah melakukan fasilitasi terkait sertifikat halal itu sendiri. Dan saya kemarin mengikuti rapat di kantor kantor Bupati juga, ternyata mereka juga merespon seperti itu, bahwa sangat penting, sangat perlu sertifikat halal itu di suatu wilayah atau daerah yang sekarang ini kan sudah banyak menjamur pelaku usaha yang menjualkan produknya yang beraneka ragam seperti itu. Berarti peran dari pemerintah memang sangat mendukung sekali Bu ya? Iya, seperti itu. Ya, sisa kemudian bagaimana di masyarakat Bu? Kalau masyarakat, itulah tadi yang saya katakan bahwa masyarakat itu kalau mereka yang sadar akan pentingnya halal itu, mereka berusaha untuk bagaimana caranya meningkatkan produknya itu. Dari proses penjualannya, dari proses pembuatannya, tapi masih ada juga tapi saya lihat di Sulawesi Barat ini sudah semakin meningkat kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikat halalkan produknya. Iya, seperti itu. Jika ekosistem halal ini Bu berhasil kita bangun di Sulawesi Barat, itu seperti apa yang kemudian gambaran yang akan kita harapkan kalau ini sukses kita kerjakan di Sulawesi Barat? Kalau saya rasa untuk hal yang seperti itu justru sangat mendukung proses pendapatan belanja daerah, karena saya katakan seperti itu bahwa dari pelaku usaha itu kan ada pajak, ada pajak yang bisa dijadikan pendapatan daerah. Artinya otomatis pelaku usaha itu memberikan peluang juga untuk meningkatkan nilai tambah atau perekonomian suatu daerah itu semakin maju. Apalagi yang saya dengar bahwasanya produk yang sudah memiliki logo halal atau sudah bersertifikasi halal itu mudah untuk kita jual, misalnya ke luar ke luar negeri misalnya, apapun ke luar daerah. Dan ini karena sudah ada sertifikasi halalnya, Bu. Jadi memang ini sangat perlu sekali ya Bu ya. Dan ini seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwasanya ini akan berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Ya, apalagi di peluang bisnis seperti sekarang ini kan sekarang kan bisnis lebih sekarang heboh-hebohnya bisnis. Apalagi makanan, minuman itu. Jadi peluang kita juga sebagai Satgas Halal, tugas kita untuk menerbitkan sertifikat halalnya mereka itu lebih besar lagi. Kalau di Sulawesi Barat sendiri ini Bu, ada tidak pelaku usaha yang sudah berhasil dengan adanya sertifikasi halal yang kemudian sudah dilakukan? Sudah banyak, misalnya Bolu Jamila. Ya, kan awalnya itu dia dari rumahan. Ya, dari rumahan. Awalnya dari rumahan dengan tempat yang sempit, hanya di rumah di satu tempat. Akhirnya sekarang itu dia sudah bisa membuka outlet di berbagai daerah mungkin. Ya, baru di Mamuju, tapi setidaknya dia sudah menambah outletnya itu ya. Jadi itu sudah bisa menjadi ukuran bahwasanya ini sudah. Sudah mereka sadar untuk bagaimana itu pentingnya sertifikat halal dan untuk kemajuan pelaku usaha itu sendiri. Ya Bu, jadi pertanyaan terakhir saya Bu,
ada tidak pesan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang saat ini mungkin belum bersertifikasi halal dan kemudian mereka ingin untuk mengikuti juga sertifikasi halal itu seperti apa caranya? Ya, siapa tahu ada yang bisa disampaikan Bu kepada narasumber kita. Ya. Informasi ke ke pelaku-pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikat halalnya. Ini kan kami Satgas di tiap provinsi kan ada. Dan mereka bisa melakukan pendaftaran itu di baik itu di KUA, karena KUA sendiri itu ada penyuluh yang siap untuk mendaftarkan sertifikat halalnya. Begitu juga yang ada di provinsi. Sebenarnya kami juga bisa membantu pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran bagi pelaku usaha, dan masih ada lembaga-lembaga lain di luar daripada Kementerian P3 pendamping-pendamping yang direkrut oleh LP3H yang siap untuk melakukan proses pendaftaran PPH Bu ya? Ya, PPH. Yang dimana PPH itu binaan dari LP3H Insal Nun Kamil yang ada di Sulawesi Barat, karena di Sulawesi Barat ini hanya ada satu LP3H. Ya. Jadi hanya LP3H Insal Nun Kamil ya, Insal Nun Kamil. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat yang kemudian ingin mendaftarkan produknya untuk bersertifikasi halal bisa melalui kantor Kementerian Agama terdekat Bu ya, atau bisa juga langsung ke kantor wilayah agama di Provinsi Sulawesi Barat. Ya, saya kira itu saja Bu mengenai bincang-bincang kita, podcast kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada para pendengar sekalian. Jadi itulah tadi podcast kita bersama dengan Ibu Anggi selaku anggota Satgas Layanan Halal Provinsi Sulawesi Barat, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada seluruh pendengar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anggi.